Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Teror Pemilik Jalan 2, Para Penghuni Mes. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di pagi harinya, "Bang Yanto, bangun bang, udah pagi, gak ngantor apa?" teriak Guntur dari bawah. Hening, tiada jawaban dari lantai atas tempat Yanto berada. "Mas, coba deh lu tengokin sono," ucap Guntur pada Mas Alam, yang kemudian menuruti pinta Guntur dan segera berjalan menuju ke atas. "Astagfirullah," ucapnya histeris. Ia pun segera menuruni anak tangga dan berteriak kepada teman-temannya. "Gila, sumpah, sinting itu bocah-bocah. Ayo semuanya naik ke atas deh," seru Mas Alam yang terlihat masih sangat shock. Semua orang menatap Mas Alam heran, lalu berjalan mendekat padanya. Mereka tampak bingung dengan sikap aneh Mas Alam itu. Mereka saling tatap satu sama lain, seolah tidak bertanya apa yang terjadi pada Alam. "Astaga, malah pada bengong. Cepetan, naiki, biar pada lihat sendiri." Mereka semua pun naik ke atas. Mata mereka terbelalak hebat mendapati kondisi di sana. Yanto dan anak buahnya terkapar di lantai tanpa seorang pun mengenakan busana. Mereka semua tertidur seperti orang pingsan, dan di antara mereka tergeletak bangkai seekor kambing yang nampaknya baru saja mati. Wajah semua orang panik. Ini kali pertama mereka melihat hal menjijikan seperti itu. Bowo yang tadi ikut ke atas pun terlihat berlari ke arah kamar mandi bawah. Ia memuntahkan seluruh isi perutnya karena tidak kuasa menatap apa yang baru saja dilihatnya. Anak-anak lain mencoba menahan mualnya dan membangunkan anggota Yanto. "Brengsek, bangun, habis ngapain kalian ini?" teriak Mas Alam menggunakan bahasa Jawa pada Yanto. Mereka berhasil dibangunkan, lalu didesak oleh Mas Alam dan kawan-kawan. Apa yang habis mereka perbuat? Mengapa ada bangkai kambing di sini? Sungguh gila. "Dasar orang-orang sinting, gini ya kelakuan lu semua di kota orang. Pada nggak ada duit apa? Sampai nggak bisa nyewa cewek," gerutu Wak Tohar yang merasa jengkel dengan kelakuan mereka. Yanto yang baru saja bangun berusaha mengumpulkan kesadaran. Ia mencerna apa yang sedang terjadi dan apa yang ia lihat sekarang. Ditambah lagi umpatan-umpatan sial dari Mas Alam dan anggotanya itu membuat kepalanya makin pusing dan semakin bingung. Jo, panggil Yanto pada Parjo yang tertegun menatap sesuatu. Ia lalu melihat apa yang tengah Parjo tatap. Sadarnya kembali seketika. Ia mendekat ke arah benda itu, lalu menyentuh bulu-bulu yang terlihat basah itu. Cairan yang dikenalnya, sangat-sangat dikenal oleh pria. Benar, bangkai kambing itu berlumuran air mani. Apakah yang terjadi semalam? Mual menyeruak dari perut mereka. Rasa jijik pun memenuhi kepala hingga pusing mulai terasa. Terdengar orang-orang itu menahan mual dan kemudian berhamburan mencari tempat untuk memuntahkan isi perut mereka. Pahit, lidah mereka terasa sangat pahit karena memuntahkan minuman keras yang kemarin mereka teguk. Pemandangan itu sungguh menguras isi perut mereka hingga badan terkapar lemas kembali. Masih dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun, mereka dibantu berjalan oleh Mas Alam dan kawan-kawan menuju kamar mandi. Ketujuh pria itu diletakkan bersimpu begitu saja di atas lantai kamar mandi. Wak Tohar dan Yudi mengguyur mereka semua dengan air bak mandi. "Nih, biar pada waras," ucap Yudi yang tampak geram. "Dinginkan dulu otak kau pakai air," ujar Uwa yang dari tadi menyemprotkan air dari selang.
Sungguh seperti ruatan massal. Tiada lagi rasa malu-malu di antara mereka. Semuanya tengah syok hingga tidak sempat memikirkan tubuh masing-masing. Jadi, mana wanita yang mendatangi mereka semalam? Wanita yang ia pikir telah mereka gilir bergantian tadi malam. Kenapa justru bangkai kambing yang ada di sini? Apakah artinya semalam mereka menyetubuhi kambing itu? Sinting. Guntur, Mas Alam, dan yang lainnya bergegas mengubur kambing mati itu di belakang mes. "Gendeng arek iku, Cak," gerutu Mas Alam sambil mencangkuli tanah. "Gara-gara alkohol, jadi matanya ngawur semua, Mas. Kambing bisa dikira cewek cantik kali," ujar temannya mencairkan suasana. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. "Tapi tadi malam, waktu gua kebelet mau ke kamar mandi, gua lihat kok bang, ada bayangan cewek jalan ke tangga atas." Pertanyaan salah satu dari mereka. "Yang gua heran, kok bisa ada kambing masuk ke mes kita? Ke lantai atas lagi?" tanya Guntur. Senyap, mereka semua saling bertukar pandang. Banyak hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika mereka. "Lu serius lihat cewek?" tanya Mas Alam pada orang tadi. "Iya bang, ngapain gue bohong? Tapi aneh deh, kakinya nggak napak. Gue juga takut waktu itu. Tapi gegara kebelet. Ya udah gue tahan takutnya. Yang penting kelar dulu hajatnya," jelas orang itu. "Lagian kok lu pikir nih bang, itu kambing punya siapa coba? Yanto sama anak-anak juga pada mabok. Gak ada yang keluar mes dari sore," timpal Bowo tiba-tiba. Benar, mereka membenarkan perkataan Bowo. Mereka semua bergidik ngeri, lalu memutuskan untuk mempercepat proses penguburan. Hari ini seluruh penghuni mes memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Di siang itu, Kang Yanto dan keenam anak buahnya telah selesai mandi dan duduk berkumpul di ruang tamu bawah. Suasana begitu hening, tatapan mereka kosong. Entah apa yang ada di pikiran pria-pria bodoh itu. Yudi, Wak Tohar, Mas Alam, Guntur, Bowo, dan ketiga lainnya ikut duduk di sana. Mereka merasa sangat kesal kepada teman kerja mereka itu. Yudi mengambil sebungkus rokok di saku, lalu melemparkannya ke meja di hadapan Yanto. "Nggak usah tegang," ucap Yudi pada mereka. Mereka hanya menunduk tanpa menjawab. "Jelasin ke kita semuanya," perintah Mas Alam pada Yanto. Yanto menatap Alam. Ia mulai menjelaskan sesuai apa yang ia ingat dan lihat. "Gua pusing Lam, Wah, gua nggak tahu gimana bisa ada kambing di situ. Yang gua ingat, cuma kita mabok sampai pingsan, gak karuan. Terus tiba-tiba ada cewek datang. Dia bilang udah disewa," jelas Yanto. Mas Alam dan anak buahnya hanya diam mendengarkan penjelasan Yanto dengan ekspresi heran. "Karena gue nggak ingat apa-apa, jadi ya udah, gue bangunin anak-anak. Kita garap itu cewek bareng-bareng di depan TV. Habis itu kita nggak tahu apa-apa lagi," lanjutnya dengan tampang yang masih begitu tidak menyangka. Ia tidak bisa percaya apa yang mereka lakukan tadi malam dengan seekor kambing. "Bener mas, Kang Yanto nggak bohong. Kita semua tahu dan lihat pakai mata kepala sendiri kalau yang kita ajak main tadi malam itu cewek tulen, bukan mayat kambing," ucap salah seorang anggotanya. Mereka semua pun mengangguk-angguk, tanda membenarkan ucapan kawannya. Mas Alam dan yang lain pun percaya dengan apa yang dikatakan Yanto, karena tidak mungkin bila mereka berhalusinasi secara bersamaan. "Udah cukup kan sekarang? Udah ada bukti nyata. Mau gak mau, kalian harus percaya apa kata Pak Dehardi," ucap Guntur pada Yanto. "Iya Tur, sorry banget. Sorry gua ngerepotin kalian semua," ucap Yanto. Rasa penyesalan tampak sekali dari sorot matanya. Hari itu telah mereka lalui, namun tidak dengan kejutan-kejutan ke depan yang sanggup membuat sebagian besar karyawan penghuni mes itu memutuskan untuk pindah. Para jin dedemit yang menghuni kerajaan itu semakin intens menampakkan diri. Ya, mereka tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena memang merekalah yang lebih dulu menempati daerah ini. Suatu hari, sekitar pukul 22,
Tiga anak buah Mas Alam baru saja pulang dari tempat karaoke. Mereka membawa serta 2 orang LC dari sana menuju mes. "Mas, kok masuk hutan? Kalian mau bunuh kita kan?" tanya salah satu wanita itu sambil melepaskan pelukan dari kedua orang yang tengah mendekapnya. Ia menengok keluar dari balik kaca mobil. Bulu kuduknya merinding, ngeri. "Ikut ke mes ya, nanti kita tambahin kok, tenang aja," ucap pria itu. Setibanya di mes, kedua wanita itu menolak untuk masuk dan meminta untuk diantar pulang saja. "Maksud kalian rumah ini mes yang kalian tempatin? Sinting kali lo ya ngajak kita berdua ke sini," ujar si wanita dengan nada meninggi sambil mengarahkan telunjuknya ke wajah salah satu pria itu. "Mending lu nyuruh kita nyebur sumur daripada masuk ke situ," bentak wanita lainnya. "Oh ya, sebut saja nama mereka Wiwin dan Lastri." "Ya mau gimana lagi dong, ini udah malam. Kalau kalian mau pulang, ya udah pulang aja sendiri sana. Kita mau masuk, ngantuk," ucap salah seorang pria itu sambil cengengesan bersama kedua kawannya, lalu melesat masuk dalam mes. Di dalam, Yudi dan Alam belum juga tidur. Mereka masih bermain PS di ruang tamu. Mereka menengok ke arah pintu saat kawan-kawannya itu masuk. Namun, betapa terkejutnya mereka melihat 3 orang wanita ada di belakang mereka. "Bangsat, gila lo ya, cari perkara lagi. Gak cukup apa contoh dari Kang Yanto kemarin," hardik Yudi yang terlihat geram. Matanya menatap tajam para pria itu. Mereka sama sekali tidak membalas ucapan Yudi dan beringsut ke kamarnya. Satu orang melambai ke arah para wanita itu, mengisyaratkan agar mereka mengikuti langkahnya masuk ke dalam kamar. Wanita-wanita itu pun menurutinya. Mereka masuk bertiga. Yudi dan Uwa yang ada di ruang tamu hanya menatap langkah 3 orang perempuan itu. Tapi tunggu, mengapa seorang di antaranya tampak aneh? Wanita bergaun merah itu terus menunduk, sama sekali tidak menampakkan wajahnya. Yudi yang sadar akan hal itu segera memberitahu Uwa Tohar. Ia ingat persis dengan apa yang diceritakan oleh Pak De Hardi mengenai perempuan bergaun merah yang tinggal di mes mereka. "Bahaya Wak, bahaya. Mereka semua bisa kena nasib buruk," ucap Yudi sambil mengguncangkan tubuh Uwa Tohar. "Maksud kau apa Yud?" tanya Uwa kebingungan. "Lu lihat berapa cewek yang masuk ke sini tadi?" tanya Yudi tegas. "3 lah, merah kuning hijau kan, bajunya udah kayak pelangi," jawab Uwa dengan polosnya. "Nah iya itu bang, si cewek baju merah itu yang pernah diceritain sama si Pak D ke kita dulu. Gak beres ini bang," jelasnya. Uwa tampak mencerna kata-kata Yudi barusan. Kini ia sadar maksud perkataan Yudi. Wajahnya tampak terkejut. Ia segera berdiri. "Ayo buruan, kasih tahu mereka Yud," ucapnya tiba-tiba. Mereka berdua pun menggedor-gedor pintu kamar anak-anak itu. Tiada jawaban sama sekali. Aneh, padahal semua kamar di mes itu bukan ruangan kedap suara. Tapi mengapa sama sekali tidak terdengar suara sekecil apapun dari dalam. Hening, sunyi, senyap. "Bangunin semua anak-anak cepat," perintah Uwa. Tak lama mereka semua sudah berkumpul dan dijelaskan oleh Yudi tentang apa yang sedang terjadi. Semua orang berusaha membuka pintu kamar itu. Dicongkel, didobrak, apapun sudah mereka lakukan. Akan tetapi gagang pintu itu sama sekali tidak bergeming dari tempatnya. "Sialan, lu bertiga, coba pecahin jendela kamar dari luar," perintah Yanto pada ketiga anak buahnya yang disambut oleh anggukan mereka. Sesampainya di depan jendela itu, mereka mencoba memecahkannya dengan batu yang biasa digunakan untuk membangun pondasi. Tentu saja ukurannya tidaklah kecil. Namun, anehnya kaca itu tidak pecah, bahkan sama sekali tidak tergores. Akhirnya, mereka kembali ke dalam. "Gak bisa pecah bang kacanya, aneh, sumpah," ucap salah satunya. "Panggil Pak D, cepetan," perintah Yanto. Namun kali ini ia tampak khawatir. Akhirnya ia menyuruh semua anak buahnya untuk pergi bersama menuju rumah Pak D.
Di tengah perjalanan yang hanya perlu melewati 100 meter itu, mereka dikejutkan oleh penampakan makhluk besar dengan wujud kera di tengah jalan. Di belakangnya ada ratusan monyet-monyet tanpa ekor dengan taring yang tampak tajam itu. Kaget bukan main pastinya. Mereka memilih berbalik dengan niat untuk kembali ke mes. Namun apa daya, tidak disangka di belakang mereka pun terdapat banyak sekali ular yang tengah berlalu lalang. Sambil mendongakkan kepala menatap mereka. Panik, itulah yang mereka semua rasakan. Keenam pria itu berlari, kabur dari kejaran makhluk-makhluk itu. Derap ayunan kaki membawa mereka tidak tentu arah, menyebar ke segala penjuru hutan. Sungguh hilang akal, begitulah adanya jika nyali sudah berhasil dikalahkan oleh setan. Mereka yang berada di mes telah lama menunggu, mungkin lebih dari 2 jam. Anak-anak tadi tidak kunjung kembali. Gila, mereka muterin hutan dulu apa? Sampai jam segini gak balik-balik, ucap Guntur yang mulai resah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tiada akses masuk ke dalam kamar untuk menolong kawan mereka. Tiada pula kabar kembalinya kawan mereka yang diutus ke rumah Pak D. Mereka mulai merasa lelah hingga akhirnya terkapar di kursi dan sofa. Bahkan Bowo, si Dempal, tidur di atas meja. Di pagi harinya, mereka mendapati pintu itu terbuka. Segeralah mereka masuk ke dalamnya. Di sudut ruangan, tampak wanita dengan dress mini berwarna kuning, meringkuk, menangis dengan keadaan yang acak-acakan tidak karuan. Dan di atas kasur, terdapat 3 pria yang laki-laki tergeletak, tanpa busana, dengan lebam di sekujur tubuhnya. Mata mereka terus-menerus mengeluarkan air mata, namun dengan wajah yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Tubuh mereka bertiga menggelinjang tidak karuan, seperti seseorang yang tengah tersengat listrik. Tiada henti bergerak. Guntur menangis menatap nasib kawan-kawannya itu. Bowo mengambil selimut, lalu menutupi tubuh wanita berbaju kuning yang diketahui bernama Wiwin itu. Diboponglah dia menuju ruang tamu. Yudi, Uwa, dan Yanto berusaha memegangi dan menghentikan geliat tubuh kawan-kawan mereka itu. "Teman kamu satunya mana?" tanya Bowo yang merasa sangat iba pada perempuan itu. Perempuan yang terlihat sangat shock. Entah apa yang tengah terjadi semalam. Ia menangis tidak henti-henti sambil menggigiti kuku-kuku jarinya. Tangannya bergetar seakan masih terasa ketakutan membakar pikirannya. Bowo berjongkok di hadapannya. "Tenang, tenang. Coba bilang pelan-pelan, teman kamu kemana?" ujar Bowo yang mencoba menenangkan wanita itu. "Mati, dheweke mati, dheweke melayu," jawab Wiwin dengan lirih dari bibirnya yang masih bergetar. Bowo bingung, ia tidak paham bahasa Jawa. Ia pun memanggil Yudi. Yudi yang tadi memegangi tubuh kejang kawannya itu digantikan oleh Guntur. Ia segera menuju Bowo. "Gimana, Wo?" "Nggak tahu nih, gua nggak paham dia ngomong apa," jawab Bowo sambil menggaruk kepalanya yang bahkan tidak merasa gatal itu. "Gimana Mbak? Yang tenang ya, sekarang jawab pelan-pelan. Teman Mbaknya kemana?" tanya Yudi pada perempuan itu. Jawabannya masih sama. Ia mengatakan bahwa temannya mati. Yudi merasa terkejut. Ia segera berlari keluar menuju rumah Pak D dan meminta pertolongan. Di sana, ia menjelaskan apa yang terjadi. Pak D pun mengajaknya untuk memanggil semua warga, meminta bantuan dan segera kembali ke mes bersama seluruh warga dusun. Sungguh kacau. Keadaan di mes sangat memprihatinkan. Untung saja warga di sana baik-baik. Mereka tidak pernah menghakimi ataupun menyalahkan para karyawan yang tinggal di mes itu atas kekacauan yang lagi-lagi harus mereka bantu bereskan. Pak D menyuruh para wanita untuk menyiapkan perlengkapan memandikan orang meninggal, sementara lainnya membantu mengurusi Wiwin. Para lelaki diajaknya mencari keberadaan Lastri, hingga ditemukanlah tubuh wanita itu telah terbujur kaku, menekuk di dalam sumur tua belakang rumah. Sumur yang disebut Sendang Jebung, yang tidak pernah dijamah siapapun selain orang-orang yang berniat melakukan pesugihan di sana. Diangkatlah mayat Lastri ke atas. Warga sangat mengenalnya. Dulu ia pernah tinggal di dusun itu untuk sementara waktu.
ia tidak punya siapapun. Orang tuanya telah lama tiada. Kerabat pun tidak ada yang peduli padanya, hingga akhirnya ia bekerja di pinggiran kota sebagai LC di sana. Salah satu warga mencoba menghubungi bos Lastri, namun jawaban yang didapatkan sangat tidak memuaskan. Ia tidak peduli pada wanita sebatang kara yang kini telah kehilangan nyawanya itu. Akhirnya, warga dusun itulah yang mengurus jasad Lastri. Di depan mes, tampak berjejer 8 tong air berwarna biru dan 8 kursi panjang yang dijejer sedemikian rupa. Terlihat pula gulungan tebal kain hitam yang biasanya digunakan warga untuk menutupi acara pemandian mayat tersebut. Mayat Lastri dimandikan bersama 3 orang karyawan yang masih kejang-kejang itu. Warga membagi tugas, sebagian orang memandikan mereka dan sebagian lagi menutupi kawasan itu dengan kain hitam tadi, yang kini telah dibentangkan mengeliling. Selesai, proses pemandian kini telah usai. Badan-badan itu dibaringkan di ruang tamu. Beberapa santri diundang untuk yasinan di sana. Kini, ketiga tubuh itu tidak lagi bergerak-gerak seperti tadi. Tepat ketika ayat terakhir surat Yasin dibacakan serempak oleh santri-santri itu, ketiga pria yang terbaring di balik kain putih dan jarik tadi bangkit duduk bersama-sama. Semua orang di sana kaget kecuali Pak D. Pak D yang justru tersenyum lega. Akhirnya, proses pemakaman Lastri dilanjutkan. Ketiga orang tadi sudah kembali sadarkan diri sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang belum terselesaikan. Kawan mereka, anak-anak buah Kang Yanto, entah hilang kemana. Hanya meninggalkan bekas langkah yang terlihat menerjang semak menuju ke dalam hutan. Banyak sekali PR yang harus Pak D. Hardi dan warga garap. Apa salahnya ketiga karyawan tadi sampai-sampai dibuat tidak karuan oleh gadis bergaun merah penghuni mes itu. Ternyata setelah sadar dan didesak jujur oleh Pak D dan semua orang, mereka mengatakan yang sebenarnya, bahwa sepulangnya dari tempat kerja, mereka menuju rumah salah satu dukun yang direkomendasikan oleh OB yang mereka kenal. Mereka meminta pegangan agar aman dari gangguan makhluk-makhluk mes itu. Namun apa daya, kedua energi itu saling bersinggungan, dan gadis bergaun merah itu lebih kuat dari jin yang dikirim si dukun. Dukun rendahan yang bahkan tidak bisa menghalau serangan mereka. Gadis itu marah karena mereka bertiga membawa benda asing masuk ke wilayahnya. Ia tidak terima akan kesan menantang ketiga pemuda tersebut. Dibuatnya mengenaskan tadilah hukuman yang harus ketiga pria itu terima untuk sementara. Lalu mengenai Lastri, benar kata orang, lebih baik menjaga lisan dan tidak bicara sembarangan. Ingat saat Lastri baru saja sampai di depan mes, ia mengatakan akan lebih baik melompat ke dalam sumur daripada harus masuk ke dalam mes itu. Namun yang ia lakukan justru berbanding terbalik dengan ucapannya. Ia malah masuk, meskipun itu karena terpaksa. Namun para penduduk alam lain di sana menuruti ucapan Lastri. Mereka berbondong-bondong menjemput Lastri untuk dibawanya menuju dasar sumur milik mereka. Sungguh realita yang menyayat. Siang itu setelah proses pemakaman Lastri selesai, para warga berlanjut mencari keberadaan anak buah Kang Yanto. Pak D, kayaknya dalam, ucap Mas Alam yang tampak gelisah. Iya memang, entah disesatkan kemana Lam, jawab Pak D. Kedua tangannya ia lipat ke belakang sambil menerawang jauh ke dalam hutan. Pencarian telah dilakukan lebih dari 2 hari, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Teman kalian gak apa-apa, tapi kasihan kalau harus kelamaan di dalam sana, ucap Pak D. Hardi pada Yanto dan Mas Alam yang menemani Pak D di area hutan itu. Lalu gimana Pak D? Tanya Yanto. Sudah, gak usah dicari lagi, suruh semua orang kumpul di sini, perintah Pak D pada Mas Alam dan Yanto. Mereka menurutinya dan segera mengumpulkan semua warga yang tadinya membantu proses pencarian ke titik di mana Pak D berada. Mereka masuk ke hutan, namun tidak terlalu dalam. Udara di pagi itu sangat dingin hingga menusuk tulang,
meskipun mereka sudah menggunakan jaket tebal. Di dalam sana, sebagian besar cahaya tidak cukup kuat untuk menembus rapatnya daun-daun jati yang saling berhimpitan. Kabut tipis menyelimuti langkah mereka. Memang daerah itu sering mendapatkan kiriman kabut dari salah satu gunung tua di Jawa di kala musim hujan menyapa. Tanah yang mereka pijak terasa cukup gembur untuk bisa menimbulkan jejak kaki. Ada banyak genangan di sekitar sana karena hujan mengguyur beberapa hari lalu. "Gimana Pak Dek?" tanya salah seorang warga. "Tolong beberapa orang ambilkan kentongan sebanyak mungkin. Saya tunggu di sini," perintah Pak De Hardi. Memang sepeninggal Mbak Rijan, Pak De Hardilah yang cukup dituakan di desa ini. Bukan karena usia, melainkan keseganan para warga terhadap wibawa dan kebaikannya. Setelah sekitar 10 kentongan terkumpul dari usaha mereka meminjam di musola-musola desa sebelah, Pak Ade memulai usahanya untuk mencari keenam pria yang hilang tersebut. "Kentonglah setelah aku berjalan, kemanapun aku melangkah, jangan diikuti," perintah Pak Ade pada mereka semua. Dan juga menyuruh mereka terus bersikir dalam hati. Ia mulai duduk bersila menghadap utara, matanya memejam, mulutnya komat-kamit, entah apa yang ia rapalkan. Hingga suhu di sana terasa semakin menurun. Dingin yang mereka rasa menjadi dingin yang membuat gigil tubuh. Hening, tiada seorang pun yang membuka mulut mereka. Seakan semuanya sudah paham dengan situasi itu. Selang beberapa menit, Pak Ade tiba-tiba berdiri lalu berjalan ke arah timur. Matanya tetap terpejam meskipun dalam keadaan itu ia sama sekali tidak tersandung ataupun menabrak pohon, seolah ia tetap bisa melihat meski matanya tertutup. Warga mulai membunyikan kentongan mereka. Kompak, serempak membentuk irama yang teratur. Bunyi kentongan itu menggema ke segala arah. Pak Ade Hardi semakin jauh masuk ke dalam hutan, hingga bayangan tubuhnya tidak nampak lagi. Para warga dan karyawan itu menuruti perintah Pak Ade Hardi untuk diam di tempat dan tidak mengikutinya. Sekitar setengah jam mereka memukul-mukul kentongan itu. Muncullah 6 orang pria dari arah berbeda. Ternyata mereka semua berpencar. Orang-orang hilang itu berjalan menuju ke arah suara kentongan. Warga dan kawan-kawan pun menyambut haru mereka. Warga lega akhirnya bisa menyelamatkan orang-orang itu. Kemana Pak Ade? Entahlah, mereka pun tidak tahu. Hendak dicari? Tidak. Pak Ade sudah memperingatkan mereka agar tidak mencarinya. Akhirnya, Yanto, Alam, dan kawan-kawan kembali bersama ke mes. Sedangkan warga berbondong-bondong menuju rumah Pak Ade dengan niat mengabarkan apa yang terjadi pada Bu Desri. Sesampainya di pendopo rumah, mereka dikagetkan dengan keberadaan Pak Ade di sana. Ia tengah duduk menyesap kopi yang ada di tangannya sambil tertawa terkekeh menyambut para warga. Mereka semua kebingungan, namun tiada satupun yang mampu menjelaskan situasi itu. Dan Pak Ade, pastinya ia hanya menjawab dengan senyuman lebar saat ditanya bagaimana ini bisa terjadi. Menurut pengakuan 6 orang yang hilang tadi, mereka dikejar para hewan itu sampai ke pelosok-pelosok hutan. Mereka tidak tahu arah dan tidak tahu jalan untuk kembali. Di mata mereka, semua masih gelap, masih malam, dan bahkan mereka terkejut saat diberitahu bahwa mereka telah hilang selama lebih dari 2 hari. Mereka merasa baru 5 menit berlari ke dalam hutan dan sama sekali tidak menjumpai pergantian siang maupun malam. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinga mereka untuk menuju ke arah suara kentongan berasal. Dan ya, mereka berhasil ditemukan. Akhirnya Yanto dan ke-6 anak buahnya memutuskan untuk pindah dari mes. Mereka mengontrak rumah di desa lain dengan biaya patungan. Bagi mereka, tempat ini sudah tidak lagi nyaman dan tidak akan memberi keamanan. Sedangkan 3 orang anggota Mas Alam, mereka yang telah merasakan sendiri akibat dari kebodohan mereka dan balasan yang harus mereka terima dari penunggu jalan kerajaan itu, memilih untuk resign dari kantor mereka bekerja.
Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.